Banyak yang salah paham soal ketegangan di Laut Natuna. Faktanya, Tiongkok tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Epic Insight. Laut Cina Selatan tidak hanya sekedar jalur strategis perairan, tetapi juga pusat dari salah satu konflik geopolitik paling kompleks di dunia. Wilayah ini mencakup lebih dari 3,5 juta kilometer persegi, menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia, serta menjadi jalur perdagangan global dengan nilai lebih dari 5 triliun dolar AS per tahun. Namun, di balik itu semua, Laut Cina Selatan adalah zona pertarungan yang melibatkan banyak negara dengan akar sejarah yang panjang, serta pertarungan hukum internasional yang rumit. Banyak yang melihat konflik ini hanya dari permukaannya, namun sedikit yang benar-benar memahami bagaimana sejarah panjang peradaban, kolonialisme, dan dinamika geopolitik modern membentuk ketegangan yang kita lihat hari ini. Sejarah konflik Laut Cina Selatan tidak bisa lepas dari era kerajaan maritim yang berkuasa di kawasan ini. Sebelum modernisasi dan batas negara diperjelas, berbagai kerajaan telah berlayar dan mengklaim wilayah ini. Kerajaan Champa yang pernah menguasai wilayah Vietnam Selatan dari abad ke-7 hingga abad ke-19 memiliki catatan eksplorasi ke beberapa bagian Laut Cina Selatan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Champa memiliki hubungan erat dengan Kepulauan Paracel dan Spratly sebelum akhirnya dikuasai oleh Vietnam. Kesultanan Brunei juga memainkan peran penting dalam sejarah kawasan ini. Sebagai salah satu kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-14, Brunei mengklaim sebagian perairan di dekat Kalimantan dan memiliki sejarah perdagangan panjang di wilayah ini. Sementara itu, Dinasti Ming dari Tiongkok mulai memasukkan Laut Cina Selatan ke dalam peta mereka sejak abad ke-14, meskipun klaim tersebut lebih bersifat administratif dan tidak ada penguasaan fisik yang kuat. Pada zaman Dinasti Qing, 1644 sampai 1912, Tiongkok memasukkan kepulauannya ke dalam peta resmi mereka, sekalipun tidak ada bukti kontrol militer. Tiongkok mendasarkan klaimnya atas Laut Cina Selatan pada pelayaran Laksamana Cheng Ho di era Dinasti Ming. Ekspedisinya yang melintasi kawasan ini dianggap sebagai bukti sejarah bahwa perairan tersebut telah lama berada dalam pengaruh Tiongkok. Armada raksasa yang ia bawa dengan ratusan kapal dan puluhan ribu awak berlayar melintasi Asia Tenggara, India, Timur Tengah, hingga Afrika Timur. Dalam perjalanan ini, kapal-kapal Dinasti Ming sering singgah di Laut Cina Selatan, termasuk wilayah Kepulauan Spratly dan Paracel. Namun, klaim ini ditolak banyak negara karena mereka juga punya klaim sejarahnya masing-masing. Pada abad ke-19, kolonialisme Eropa mulai memainkan peran dalam mengubah geopolitik kawasan ini. Prancis yang menguasai Vietnam dan Inggris yang menguasai Malaysia menjadikan Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan utama mereka, meskipun tidak mendukung klaim teritorial tertentu. Jepang sempat merebut beberapa pulau di Laut Cina Selatan selama Perang Dunia II, sebelum akhirnya ditinggalkan setelah Jepang kalah perang. Pulau-pulau yang sebelumnya diduduki Jepang kemudian diwarisi oleh Tiongkok dan Taiwan, hingga kini masih menjadi dasar klaim mereka. Saat ini, konflik Laut Cina Selatan melibatkan banyak negara dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. China dan Filipina adalah dua negara yang paling berkonflik intens. Tiongkok mengklaim hampir 90% wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan Nine Dash Line, sebuah batas yang dibuat berdasarkan peta lama mereka. Sementara itu, Filipina mendasarkan klaimnya pada ZEE, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut yang diatur oleh UNCLOS. Konflik besar terjadi pada tahun 2012 ketika Tiongkok mengambil alih Scarborough Shoal, mencegah nelayan Filipina beroperasi di sana. Pada tahun 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional menolak klaim Nine Dash Line China. Namun Beijing mengabaikan keputusan ini dan terus memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan.
Tahun 2023 hingga 2024 menjadi tahun yang semakin tegang dengan bentrokan antara kapal Cina dan Filipina yang terus meningkat di Second Thomas Shoal. Vietnam juga menjadi salah satu negara yang memiliki konflik besar dengan Tiongkok. Vietnam mengklaim Kepulauan Paracel dan Spratly berdasarkan sejarah kerajaan Champa dan kolonisasi Prancis. Namun, pada tahun 1974, Tiongkok merebut Kepulauan Paracel dari Vietnam dalam sebuah pertempuran yang menewaskan puluhan tentara Vietnam. Insiden besar lainnya terjadi pada tahun 1988 ketika tentara Tiongkok menembak mati 64 tentara Vietnam di Johnson South Reef. Pada tahun 2014, Tiongkok semakin meningkatkan ketegangan dengan menempatkan rig pengeboran minyak di dekat perairan Vietnam yang memicu protes besar di Hanoi. Malaysia memiliki klaim atas sebagian kepulauan Spratly, meskipun konflik dengan Tiongkok tidak sebesar Filipina atau Vietnam. Namun, Tiongkok telah mengirim kapal pengawasan dan penjaga pantai ke wilayah yang diklaim Malaysia untuk menuntut klaim tersebut. Indonesia juga terlibat dalam konflik ini, meskipun bukan dalam skala besar. Indonesia tidak mengklaim pulau di Laut Cina Selatan, tetapi ZEI di Natuna Utara tumpang tindih dengan klaim Tiongkok. Sejak tahun 2016 hingga 2023, banyak kejadian di mana nelayan Cina yang dikawal oleh penjaga pantai mereka masuk ke perairan Indonesia. Negara lain seperti Brunei dan Taiwan juga memiliki klaim di Laut Cina Selatan, meskipun dalam skala lebih kecil. Brunei mengklaim sebagian besar wilayahnya, tetapi tidak memiliki konflik militer langsung dengan Tiongkok. Sementara itu, Taiwan mengklaim seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan peta Tiongkok lama, namun karena keterbatasan politik dan militer, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan klaim tersebut secara aktif. Konflik ini semakin dipersulit oleh keberadaan hukum laut internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 822. UNCLOS menetapkan bahwa setiap negara berhak atas ZEE sejauh 200 mil laut dari pantainya. Laut di luar ZEE adalah perairan internasional dan tidak boleh diklaim oleh negara manapun. Tiongkok sebenarnya adalah salah satu negara yang menandatangani UNCLOS, namun tetap mengklaim wilayah berdasarkan Nine Dash Line yang tidak diakui dalam hukum internasional. Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 yang memenangkan Filipina dan menyatakan Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum internasional, tidak pernah diakui oleh Tiongkok. Apa itu zona ekonomi khusus? ZEE merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Konsep ZEE pertama kali diperkenalkan oleh negara Kenya pada tahun 1971 dalam forum Asian African Legal Constitutive Committee. Kemudian, di tahun berikutnya, konsep tersebut dibawa pada sidang Sibet Komite PBB. Tidak disangka, ternyata proposal yang diajukan Kenya dan Indonesia disetujui oleh PBB. Sebenarnya, Indonesia sendiri sudah menetapkan batas kawasan ZEE untuk wilayah perairannya dengan batas zona ekonomi eksklusif adalah 12 mil dari garis dasar pantai. Batas tersebut diperuntukkan bagi setiap pulau sesuai deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Kemudian, pada tanggal 21 Maret 1980, batas kawasan ZEE Indonesia berubah menjadi 200 mil dari garis pangkal laut. Sesuai hukum UNCLOS 1982. Jadi Indonesia dapat zona tambahan 24 mil dan 200 mil sebagai zona ekonomi eksklusif. Banyak yang salah paham soal ketegangan di Laut Natuna. Faktanya, Tiongkok tidak mengganggu kedaulatan Indonesia karena kedaulatan penuh hanya berlaku 12 mil dari garis pantai sesuai UNCLOS 2982.
Namun, Tiongkok kerap masuk ke zona ekonomi eksklusif ZEE, yang merupakan hak berdaulat Indonesia, bukan kedaulatan. Tentu saja, Indonesia menolak klaim garis 9 das China berdasar UNCLOS sebagai hukum internasional. Meski begitu, aturan UNCLOS di beberapa titik, terutama soal batas ZEE antar negara, perlu dibahas ulang lewat dialog bersama agar tidak terus-menerus memicu konflik. Dengan pendekatan ini, stabilitas kawasan diharapkan dapat dijaga tanpa harus memperkeruh ketegangan dengan negara lain. Selain sejarah dan hukum, ada banyak faktor lain yang membuat konflik Laut Cina Selatan semakin rumit. Salah satu yang paling utama adalah militerisasi wilayah ini. Tiongkok telah membangun pangkalan militer di pulau buatan seperti Mischief Reef dan Fiery Cross Reef yang memungkinkan mereka untuk memproyeksikan kekuatan militer ke seluruh wilayah. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya semakin sering melakukan patroli kebebasan navigasi di perairan ini untuk menantang klaim Tiongkok. Persaingan antara Amerika Serikat dan China menjadi faktor lain yang memperburuk situasi. Amerika menggunakan konflik ini untuk membangun aliansi dengan Filipina, Vietnam, dan Australia guna membendung ekspansi Tiongkok di Indo-Pasifik. Sementara itu, sumber daya alam yang melimpah di Laut Cina Selatan, termasuk cadangan minyak dan gas yang besar, serta Laut Cina Selatan yang menjadi jalur perdagangan yang penting, menjadi alasan tambahan mengapa konflik ini sulit diselesaikan. Dengan kompleksitas sejarah, hukum, militerisasi, dan kepentingan geopolitik, konflik Laut Cina Selatan tidak akan selesai dalam waktu dekat. Negosiasi ASEAN-China berjalan lambat, sementara ketegangan di lapangan terus meningkat. Yang pasti, Laut Cina Selatan akan tetap menjadi salah satu titik panas geopolitik terbesar di dunia, dengan potensi eskalasi sewaktu-waktu. Bagaimana menurut kalian? Apakah konflik ini akan berakhir pada perang terbuka, atau tetap dalam ketegangan diplomatik? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.